Statistik kecepatan menentukan Pokemon mana yang menyerang pertama kali dalam pertempuran. Jika dua Pokemon memiliki kecepatan yang sama, penyerang pertama akan dipilih secara acak. Ada beberapa Pokemon lambat yang mungkin memiliki statistik kecepatan yang rendah, tapi mereka dapat berevolusi menjadi bentuk yang lebih kuat dengan statistik yang lebih baik dan moveset yang lebih kuat. Statistik speed sebenarnya lebih dari sekedar representasi kecepatan Pokemon ya. Statistik ini sangat penting bagi Pokemon untuk bertarung. Statistik kecepatan sendiri dapat ditingkatkan dengan memberikan Pokemon item tertentu. Dan berikut beberapa Pokemon dengan kecepatan paling lambat yang mungkin kamu bisa tidak sabaran untuk menggunakannya. Jadi kalau begitu mari langsung saja kita masuk ke daftarnya. Let's go! Cleffa adalah bentuk bayi dari Clefairy dan juga Clefable. Cleffa harus naik level melalui persahabatan untuk menjadi Clefairy. Seperti banyak Pokemon baby lainnya, Cleffa sangat-sangat lambat. Ia memiliki statistik kecepatan dasar hanya 15. Cleffa tidak memiliki jari atau ibu jari yang berlawanan arah gitulah. Tidak mengherankan jika Cleffa sangat lambat, mengingat usianya yang masih muda dan anggota tubuhnya yang tidak fleksibel. Bagaimana Cleffa tetap seimbang adalah sebuah keajaiban juga sih. Kamu perlu bertahan bersamanya dengan menemani pertumbuhannya seiring waktu. Meskipun mungkin jika tidak sabaran, kamu akan kebosanan. Stakataka bukan bagian dari rantai evolusi karena tidak berevolusi dari suatu Pokemon atau menjadi Pokemon lain. Menariknya, Stakataka adalah salah satu Pokemon Ultra Beast, sekelompok penjelajah ekstra dimensi yang berasal dari Ultra Space. Stakataka mungkin telah berpindah antar dimensi, tetapi di dimensi Pokemon, ia adalah salah satu Pokemon paling lambat sepanjang masa. Padahal jabatannya berada pada spesies Pokemon yang langka. Namun memang ia berada di kelas berat. Bahkan Pokemon ini terbuat dari 150 makhluk batu gitu. Jadi masuk akal gerakan mereka lambat karena udahlah berat. Sinkronisasi tubuh juga diperlukan dalam gerakan mereka. Gossifleur, Pokemon berbunga, adalah bentuk pra-evolusi Eldegoss dari Sword and Shield. Pokemon ini memecahkan daftar Pokemon paling lambat sebelumnya dengan peringkat lebih lambat daripada beberapa Pokemon lainnya. Eldegoss imbang dengan Ferocity dengan kecepatan dasar 10, memberikan persaingan bagi teman berduri tersebut untuk menjadi Pokemon tipe rumput yang paling lambat. Gossifleur mungkin lucu, tetapi ia bukanlah Pokemon yang berbahaya apalagi cepat. Bahkan dibandingkan dengan Pokemon lain yang belum berevolusi sepenuhnya, ia kesulitan banget untuk bersaing. Ferocity bergerak dengan berguling. Tentu saja sebagai Pokemon berduri, berguling sendiri lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Ferocity adalah salah satu Pokemon paling lambat yang pernah kita temui sejauh ini. Kemungkinan besar kebanyakan pelatih tidak akan mau membawa Pokemon berduri dan metalik ini dalam pertempuran. Pokemon ini merupakan Pokemon bertipe Grass dan juga bertipe Steel. Anehnya berat seekor Ferocity sekitar 21 kg. Ferocity dapat menembus dinding gua dengan duri-durinya untuk menyerap mineral. Bentuk evolusi bayi Sudowoodo yang lambat, seperti kebanyakan Pokemon pada tahap bayi lah pokoknya gitu ya kan. Mengingat kakinya yang belum berkembang dan kurangnya fokus, tidak heran mengapa Bouncely menjadi Pokemon yang sangat lambat. Untuk soal statistik, Bouncely memiliki 10 speed yang ya tentu saja nggak bagus. Itu rendah untuk Pokemon bayi, tapi penggemar tidak membencinya karena ia begitu menggemaskan. Ya meskipun seperti pohon kecil, Bouncely ini tidak boleh disiram karena ia bertipe rock. Bouncely akan menangis jika terlalu banyak air atau terendam air gitu. Sangat kontradiktif dengan bentuk pohon kecilnya ya kan? Serangan Trapinch dan statistik lainnya tergolong tinggi untuk Pokemon seukurannya ya. Dalam perubahan evolusi 3 tahap yang terdiri dari Pokemon Vibrava dan juga Flygon, Trapinch menjadi Pokemon tahap pertamanya yang mirip kayak serangga gitu. Dengan naik level, Trapinch mampu mempelajari jurus-jurus ampuh yang kuat kayak misalnya Hyper Beam, Super Power, Earthquake, dan bahkan Earth Power. Pokemon ini lambat dan cocok untuk semua pelatih yang sabaran untuk mengeluarkan kekuatan besar. Ya disarankan untuk memberikan Trapinch item kayak Quick Claw untuk meningkatkan efektivitasnya dalam pertempuran. Kurangnya kecepatan Gimmighoul adalah salah satu hal yang paling dibenarkan. Ya mengingat fakta bahwa ia adalah Pokemon yang bersembunyi di peti koin emas gitu, yang pastinya mengurangi fleksibilitasnya dalam bergerak.
tetapi ia memiliki evolusi yang sangat kuat dan juga cepat, yaitu Gholdengo. Kamu akan menemukan Gimmighoul dalam wujud peti ini di berbagai area di Scarlet and Violet. Meskipun kamu tidak akan bisa mengumpulkan pengalaman atau menaikkan levelnya, sebagai gantinya, Gimmighoul meminta upeti sebesar 999 koin emas agar ia meninggalkan rumahnya yang berharga, yang akhirnya akan berevolusi menjadi Gholdengo. Yaitu usaha yang dilakukannya juga sepadan dengan penantian untuk menjadi Gholdengo, ya kan? Yang jauh lebih berharga. Pokemon aneh ini seperti yang mungkin sudah kamu duga adalah salah satu Pokemon paling lambat yang pernah kita temukan. Sering ditemukan di dekat air, Pyukumuku adalah Pokemon bertipe water. Kamu mungkin tidak akan langsung menyadarinya, tetapi Pyukumuku memiliki dua mata merah muda kecil di tubuhnya tersebut. Ia dapat memuntahkan organ dari mulutnya dan mengubahnya menjadi hampir semua bentuk serangan fisik, kayak misalnya bentuk kepalan tangan gitulah. Pokemon ini dikenal karena kelimpahannya di pantai dan memiliki duri di kepalanya. Itulah sebabnya orang-orang cenderung membenci Pyukumuku. Karena udahlah bentuknya aneh, ia juga lambat. Anehnya, Munchlax adalah Pokemon pertama yang diperkenalkan untuk generasi keempat. Meskipun sebenarnya ia yang paling lambat. Munchlax sendiri berevolusi menjadi Snorlax, dan seperti yang bisa kamu bayangkan, ia bahkan lebih lambat daripada Snorlax. Agar Munchlax berevolusi menjadi Snorlax, levelnya harus dinaikkan dengan tingkat persahabatan yang tinggi. Bagaimana Pokemon lambat dan suka makan ini bisa bertahan dari kepunahan, ya sungguh sebuah keajaiban. Mungkin kesehatannya yang tinggilah yang membuatnya tetap hidup selama bertahun-tahun. Munchlax termasuk dalam 3 Pokemon paling lambat yang pernah ada. Shackle dikenal suka menyimpan buah beri di dalam cangkangnya dan lebih suka berada di pegunungan daripada di pantai. Ia melindungi diri dari serangan dengan memasukkan kepala dan kakinya ke dalam cangkangnya. Shackle adalah Pokemon paling lambat yang mungkin pernah kamu lihat, dengan statistik kecepatan dasar yang sangat rendah, yaitu cuma 5. Shackle termasuk dalam 3 Pokemon paling lambat sepanjang masa, dan ialah pemenangnya. Alih-alih mengandalkan kecepatan, Shackle memiliki statistik defense yang sangat tinggi. Seperti Pokemon Metapod, Shackle terbukti tidak efektif dalam pertempuran, tetapi tetap merupakan Pokemon yang luar biasa untuk bertahan jika kamu ingin pertempuran yang lebih panjang. Dan itulah para Pokemon terlambat sepanjang masa yang pernah ada di dunia Pokemon. Ya tentu saja bersabarlah untuk berjalan bersama mereka untuk melatih mereka menjadi lebih kuat. Ya meskipun beberapa mungkin tidak akan bertambah kuat atau cepat. Baiklah, sampai di sini video hari ini. Maaf jika ada kesalahan kata atau mungkin ada kalimat yang kurang tepat, mohon bantu koreksi ya teman-teman. Dan terima kasih juga untuk setiap dukungan yang selalu kalian berikan terhadap channel ini. Dan kita ketemu lagi di next video. Aku pamit dulu. Dadah.